Nonton di mana saja berada. Inilah channel Ucok Stiker Wawancara. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Ini berita kami. Dalam tausiah Kamtibmasnya di Masjid Al-Ikhlas Anwar Idris, CI2, Wakapolres Tanjung Balai, Haji Jumanto SHMH, ajak masyarakat untuk selalu peduli lingkungannya. Atas tindakan kejahatan yang diketahui, laporkan ke polisi, langsung maupun melalui surat atau media yang ada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya. Syukur kita hari ini kita masih bisa dihidupkan kembali. Kita masih ringan langkah kita tadi berhadir ke masjid ini untuk sujud bersama. Tentu harapan kita menjadi makhluk yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kita sampaikan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah kita telah menjadi umatnya yang mendapat syafaat di kemudian hari kelak. Terima kasih dan mohon kami kepada Ayahanda Ketua BKM bersama pengurus dan jajaran yang telah menerima kami. Bersama sampai kepada Ayahanda Ketua Dewan Masjid Indonesia Ustama Tim yang juga berhadir. Hormat kami kepada Ayahanda Bapak Guru kami, para orang tua kami, Bapak Ibu, para jemaah rahimahumullah. Saya dikasih kesempatan selaku Wakapolres pagi hari ini. Alhamdulillah Allah masih menitipkan amanah kepada saya selaku Wakapolres Kota Tanjung Balai hadir bersama sohib-sohib saya. Ada Pak Nasdir ini, Kabar Ren, ada Kasat Dimas, Udin, dan ada Babin Kamtibmas. Yang hadir tentunya kehadiran kami adalah untuk menyambung silaturahmi dan merupakan juga tanggung jawab kami selaku lembaga Harkamtibmas dan penegakan hukum memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Tanjung Balai. Bapak Ibu para jemaah rahimahullah, negara Republik Indonesia telah bertekad sejak diproklamasikan 17 Agustus 1945 dengan dasar hukum Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Kita dinyatakan adalah sebagai negara hukum, negara yang tertib, negara yang penuh dengan aturan. Bapak Ibu para jemaah rahimahullah, kita bersyukur selaku umat Muhammad tentu lebih bahagia lagi karena orang yang paling tertib di muka bumi ini sesungguhnya adalah umat Muhammad. Kenapa? Sebelum lahirnya proklamasi Undang-Undang Dasar 45, undang-undang negara, undang-undang dunia, undang-undang Allah sudah turun mengajarkan kita, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran itu adalah merupakan undang-undang yang tertinggi di muka bumi ini. Di sana sudah mengatur umat manusia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril pada Nabi Allah Muhammad SAW, kita untuk memberi contoh untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu para jemaah rahimahullah, tertib dalam arti Al-Quran sudah mengajarkan kita untuk sholat
memerintahkan kita sholat kewajibanmu. Sholat itu adalah menunjukkan kehidupan manusia itu untuk tertib. Tidak ada aturan-aturan lain di dunia ini sedasar, semulia, sebaik, sesempurna daripada Al-Quran. Maka kita selaku umat dan warga negara bangsa Indonesia, para ulama kita juga telah mendirikan negara ini berkat Allah Subhanahu wa taala, atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka dilanjutkanlah namanya undang-undang. 17 Agustus itu bukan hanya sekedar tanggal untuk mengingatkan kita 17 kali kita sujud setiap hari, 17 rakaat. Kita ingat kemerdekaan, kita akan ingat 17 rakaat. Kita ingat hari kemerdekaan, kita akan ingat turunnya Al-Quran 17 Ramadan. Kita akan ingat Pancasila menyatukan kita. Kita akan ingat 5 waktu sehari semalam. Kita ingat akan Pancasila 5 dasar itu. Kita akan ingat rukun Islam ada 5 perkara. Kalau kita ingat semua itu, tentu kita menjadi umat yang paling tertib di muka bumi ini. Bapak Ibu para jemaah rahimakumullah, Kepolisian Negara Republik Indonesia dikasih amanah untuk memelihara ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum. Penegakan hukum itu adalah terakhir. Kami selalu mendengar duduk di sudut jalan, duduk di warung, di mana orang bicara, Pak Polisi, tolong itu tiap malam warnet buka 24 jam. Itu anak-anak kami nggak belajar, itu anak-anak kami nggak sekolah. Yuk kita ajak anak-anak kita ini tadi semua datang ke masjid kita tadi untuk tertib tadi, untuk ingat tadi 5 dasar, ingat rukun Islam, ingat 17 rakaat, ingat 17 Ramadan, Iqra, baca. 17 Ramadan itu turun Al-Quran, yuk kita baca, ajak anak-anak kita. Insya Allah anak kita nggak akan lagi warnet. Oh itu kan tugas polisi, benar. Kita selalu razia, kita sudah ingatkan surat kepada pengusahanya untuk tutup jam 9 malam. Oh Pak Polisi, anak kami sekarang belajar online, aku nggak punya paket, sehingga anak-anak kami kapan lagi mau belajar. Itulah yang terjadi. Kemudian apa lagi yang dimasalahkan? Pak Polisi, mana-mana narkoba. Benar. Kalau itu semua kembali kepada kita tadi yang disampaikan daripada kita selaku umat Muhammad, ya, mudah-mudahan kita pelajari Al-Quran, kita ajak anak-anak kita datang ke masjid ini, ya. Kemudian apalagi resahnya sekarang, Pak Polisi, ini banyak berita hoax, berita bohong. Itu kita harus cermat, karena sesungguhnya media sosial itu adalah untuk kecerdasan. Kalau kita benar menggunakannya, maka harus bijaksana. Sekarang ketertiban masyarakat ini semua kita bicara ingin tertib. Kita ingin semua bicara aman. Kita ingin bicara semua pengen nyaman, pengen hidup tenang, pengen hidup bahagia. Hidup tenang dan hidup bahagia itu sebetulnya tidak sulit kalau hati kita bersih. Kita percayakan kepada penyelenggara negara, tapi faktanya sekarang orang selalu curiga. Masyarakat, pengurus BKM curiga sama ketua, sama sekretaris, sama bendahara. Itulah yang terjadi. Suami curiga sama istri, istri curiga sama suami. Suami dibentak suami dibentak istri, istri membentak suami. Terjadi pemukulan. Lapor polisi, KDRT. Dan itu sekarang semakin banyak kasus-kasus seperti itu. Kemarin sore saya baru paraf tanda tangan untuk menahan seorang suami karena memukul istrinya. Sebenarnya itu gemetar juga kita kan suami istri. Istrinya minta, Pak Polisi tahan aja suami saya. Kalau hatiku berdebar juga, sedih juga gitu kan. Lu kalian suami istri, kenapa nggak ada istilah bagaimana? Sudah cukup, nggak tahan lagi Pak Polisi. Nah inilah harapan kami tadi memelihara keamanan dan masyarakat itu. Mungkin kalau ini adalah warga kita, jemaah kita, coba ya kita panggil. Itulah maka
pemeliharaan keamanan itu kita panggil dulu, kita ajak di sana dua-dua kemari, coba suruh ambil wudhu dulu, di situ suruh sholat, tanya berapa cerita, insya Allah hatinya tenang. Kalau ngelapor polisi begitu, si istri marah, kenapa nggak ditangkap suami saya? Mentang-mentang itu si Adi itu kawan itu pak, kawannya minum di sana, kawannya begadang di sana, begitu terusnya. Nah inilah harapan kita. Kami datang dari masjid ke masjid untuk selalu bersilaturahmi, saling ingat mengingatkan dalam hal kebaikan ini, sehingga hidup kita bisa tenang, bisa tertib. Karena hidup tenang, hidup tertib itu tak perlu biaya mahal. Ya. Bersihkan hati dari prasangka buruk, bersihkan hati dari curiga, sehingga hidup kita tenang. Kebanyakan sekarang curiga ini luar biasa, suuzon, curiga dengan betting, curiga dengan lurah, terus dan terusnya sampai ke pimpinan negara. Padahal tadi saya katakan dasar negara kita sudah sangat sempurna untuk menjaga baik hablullah minallah maupun hablullah minan nas. Al-Quran mengajarkan kita untuk menjaga hubungan baik dengan manusia, ada hablullah minan nas. Ketika kita masuk masjid ini, kita pelihara hubungan baik kita dengan Allah, hablullah minallah, sudah ada. Undang-undang pun demikian juga. Umat yang paling toleransi itu adalah umat Islam. Sudah diatur, sudah diajarkan, dan kita sudah mendengar dari ustaz-ustaz kita. Bapak Ibu, para jemaah rahimakumullah, himbauan kami, ajakan kami adalah kita sampaikan kepada anak-anak kita, kepada tetangga kita, kepada saudara kita, siapapun, untuk lebih mengaktifkan, mengajak kita semua. Jadikanlah masjid ini tempat musyawarah, tempat koordinasi, tempat menyelesaikan masalah, ya, tempat beribadah. Mudah-mudahan pesan-pesan yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita saling mengingatkan untuk tidak serta-merta apapun persoalan harus diselesaikan oleh hukum. Laporlah dulu kepada Babin Kamtibmas tadi yang sudah ada di sini, sampaikan keluhan-keluhan itu untuk diselesaikan secara musyawarah. Kalau memang sudah tidak bisa, baru sampaikanlah ke dekan hukum. Kami takut Pak jadi saksi, tidak usah takut. Apapun yang ada terjadi di sekitar kita, silakan. Misalnya di RT 01, kalau kita keberatan ini ada silakan informasikan, tulis. DKM pun begitu juga, mungkin di sekitar masjid ini ada ini, silakan tulis. Sampaikanlah aspirasi itu melalui jalur yang tertib. Buktikan kita umat Muhammad yang punya undang-undang negara, yang punya undang-undang Allah. Kita yakin ada kitab-kitab Allah. Kita selaku umat Islam mengenal ada rukun iman. Salah satunya adalah kitab-kitab Allah. Yakin dengan kitab-kitab Allah. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Al-Quran itu adalah undang-undangnya Allah. Polisinya Allah, pelaksana undang-undang Allah itu adalah para ustadz, para ulama, DKM. Itu termasuk polisi-polisinya Allah, mengajak kebaikan umat manusia di muka bumi ini. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton berita kami. Tonton berita kami selanjutnya di channel Ucok Stiker Wawancara. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Semoga penonton selalu sehat dan sukses dalam beraktivitas.